Nama yang diberikan kepadanya adalah Mas Karebet. Namun ia kemudian terkenal juga dengan sebutan Joko Tingkir karena besar di daerah Tingkir, Solotigo, Jawa Tengah. Masa lalu keluarganya adalah tragedi. Ia kemudian meniti karir di Demak Bintoro hingga akhirnya menjadi adipati di Pajang. Setelah itu, Pajang menjadi kerajaan pengganti Demak dan Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Namun, akhir hidupnya cukup tragis. Anak angkatnya, Danang Sutawijoyo, mendirikan kerajaan sendiri di Mataram. Lalu, Joko Tingkir, menurut versi Babat Tanah Jawi, tutup usia karena dihantam jin juru taman yang merupakan pembantu setia Sutawijoyo alias Panembahan Senopati. Setelah hancurnya Majapahit pada awal abad ke-16, terutama tahun 1527, kekuasaan di Jawa Tengah dan sekitarnya beralih ke Kerajaan Demak. Namun, di sisi timur Gunung Merapi, terdapat sebuah kadipaten tinggalan Kerajaan Majapahit yang memiliki pengaruh kuat, yakni Pengging. Pengging adalah tanah pemberian Raja Majapahit Brawijaya V kepada Andayaningrat yang sukses menaklukkan Blambangan dan Bali. Ia tewas dalam sebuah pertempuran dan meninggalkan dua putra, yakni Kebo Kanigoro dan Kebo Kenongo. Namun, Kebo Kenongo lah yang meneruskan kepemimpinan di Pengging, sedangkan Kebo Kanigoro memilih bertapa di Gunung Merapi dan dikisahkan meninggal dunia di sana karena terbakar kawah. Kebo Kenongo merupakan murid Syekh Siti Jenar, ulama yang dianggap bid'ah oleh Demak. Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging bersama Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Tingkir merupakan murid utama Syekh Siti Jenar dan telah berikrar dalam ikatan persaudaraan rohani. Karena dianggap bid'ah, Syekh Siti Jenar akhirnya dihukum mati, sedangkan murid-muridnya dianggap sebagai ancaman oleh Demak. Terlebih lagi, Kebo Kenongo yang menguasai Pengging dianggap akan mengganggu kekuasaan Demak. Demak beranggapan ing Pengging tilas kabupaten sarta kapernah santono dening Sultan Demak, mbok menawi amikir sumejo jumeneng ratu. Artinya, Pengging bekas kabupaten, lagi pula ia masih kerabat Sultan Demak. Mungkin ia berpikir menjadi raja. Maka Kesultanan Demak di bawah Raden Patah memanggil Kebo Kenongo 2 kali untuk menyatakan ketaatan dan pengabdian kepada Demak. Namun Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging menolak ke Demak. Sedangkan 3 saudara rohaninya, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh sudah bersedia tunduk kepada Demak. Pengging pun tegang, sementara istri Joko Kenongo alias Ki Ageng Pengging sedang hamil tua. Lalu Joko Kenongo mengumpulkan ketiga saudara rohaninya, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang ke Pengging dalam sebuah pertunjukan wayang beber. Pada pertunjukan wayang itu, istri Ki Ageng Pengging melahirkan bayi laki-laki. Pada saat itu, ada angin besar yang menerpa layar wayang beber hingga berkelebat dan menimbulkan suara karebet. Maka Ki Ageng Tingkir memberi nama putra Ki Ageng Pengging dengan nama Mas Karebet. Karena memberontak kepada Demak dan dianggap murid Syekh Siti Jenar, akhirnya Kesultanan Demak memutuskan hukuman mati kepada Kebo Kenongo. Sunan Kudus bertugas mengeksekusi Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging. Merasa akan menghadapi hukuman mati, Ki Ageng Pengging memberikan Mas Karebet kepada Ki Ageng Tingkir untuk dirawat. Setelah tumbuh dewasa, Mas Karebet lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Ia kemudian pamit kepada Nyi Ageng Tingkir untuk meniti karir di Demak. Di Demak, Joko Tingkir tinggal bersama Kiai Gondo Mustoko, saudara Nyi Ageng Tingkir
yang menjadi perawat Masjid Demak dengan jabatan Lurah Ganjur. Saat itu, Raja Demak adalah Sultan Trenggono. Joko Tingkir pintar, sakti, dan tangkas hingga menarik perhatian Sultan Trenggono. Joko Tingkir kemudian diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiro Tamtomo. Namun, saat seleksi prajurit, ada pelamar yang dianggap arogan dan merasa sangat sakti, yakni Dadung Awuk. Joko Tingkir menguji kesaktiannya hingga Dadung Awuk tewas. Joko Tingkir pun dipecat dan diminta meninggalkan Demak. Joko Tingkir kemudian berguru kepada Ki Ageng Banyu Biru. Setelah merasa mendapat banyak ilmu, ia bersama saudara seperguruannya, Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Wuragil kembali ke Demak. Disinilah muncul cerita tutur bahwa Joko Tingkir dibantu pasukan buaya yang mendorong getek atau perahunya menuju Demak. Di Demak, Joko Tingkir melepaskan kerbau yang sudah diberi mantra. Kerbau itu mengamuk dan membuat kekacauan di Demak, hingga Sultan Trenggono resah. Dalam kekacauan, Joko Tingkir muncul untuk membunuh kerbau tersebut. Karena jasanya, Sultan Trenggono kemudian mengangkat Joko Tingkir kembali menjadi Lurah Wiro Tamtomo. Karirnya semakin meningkat, apalagi ia kemudian menikah dengan putri Sultan Trenggono, yakni Ratu Mas Cempoko. Kemudian Joko Tingkir dijadikan adipati dan memimpin Kadipaten Pajang dengan nama Hadiwijaya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur dalam pertempuran di Panarukan. Posisinya digantikan sang anak Sunan Prawoto. Namun pada tahun 1549, Sunan Prawoto dibunuh suruhan Adipati Jipang Aryo Penangsang yang menuntut kekuasaan Demak. Ini seperti balas dendam atas kematian ayah Aryo Penangsang, yakni Pangeran Surowiyoto yang dulu dibunuh utusan Sunan Prawoto. Kematian Pangeran Surowiyoto itulah yang mengawali kekuasaan Sultan Trenggono. Tak hanya membunuh Sunan Prawoto, Aryo Penangsang juga membunuh suami Ratu Kalinyamat, yakni Pangeran Hadiri. Ratu Kalinyamat juga merupakan putri Sultan Trenggono atau adik Sunan Prawoto. Tragedi ini membuat Ratu Kalinyamat terpukul dan meminta Joko Tingkir untuk membalaskan rasa sakit hatinya dengan membunuh Aryo Penangsang. Karena hanya adik iparnya ini yang sebanding untuk menghadapi Aryo Penangsang, Ratu Kalinyamat menjanjikan akan memberikan kerajaan Demak kepada Joko Tingkir jika berhasil menghabisi Aryo Penangsang. Misi pembunuhan Aryo Penangsang ini dijalankan sahabat-sahabat Joko Tingkir, yakni Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani. Anak angkat Joko Tingkir yang juga anak kandung Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutowijoyo, ikut dalam misi ini. Singkat cerita, misi ini berhasil. Lewat sebuah jebakan dan taktik, Aryo Penangsang berhasil dijebak melewati Bengawan Sore. Di saat emosi, Sutowijoyo kemudian berhasil menusuk Aryo Penangsang dengan tombak Kiai Pleret hingga tewas. Ratu Kalinyamat memenuhi janjinya. Kerajaan Demak diberikan kepada Joko Tingkir yang kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Pajang. Sejak itu, Joko Tingkir menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sebagai hadiah atas kesuksesan misi membunuh Aryo Penangsang, Ki Panjawi diberi tanah di Pati, sedangkan Ki Ageng Pemanahan diberi tanah di Mataram. Dan Mataram pun menjadi kadipaten yang berpusat di kota gede Yogyakarta. Pada tahun 1584, Ki Ageng Pemanahan wafat. Pemimpin Mataram digantikan putranya Danang Sutowijoyo dan bergelar Panembahan Senopati. Di masa kekuasaan Danang Sutowijoyo di Mataram, pemberontakan kepada Pajang pun mulai dilakukan. Ia mencegat upeti dari Kedu dan Bagelen untuk kerajaan Pajang agar diberikan kepada Mataram. Bahkan
Danang Sutawijaya kemudian mengembangkan Mataram sebagai kerajaan. Ini yang membuat Sultan Hadiwijaya marah kemudian mengirim pasukan ke Mataram. Namun konflik dengan anak angkat itu tak berlarut-larut menjadi perang besar karena pasukan Pajang kemudian ditarik mundur. Pada tahun 1586, Panembahan Senopati memproklamirkan Mataram sebagai kerajaan. Setahun kemudian, 1587, Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir meninggal dunia. Dikisahkan Sultan Hadiwijaya meninggal dunia karena sakit. Namun Babat Tanah Jawi menceritakan Sultan Hadiwijaya dibunuh jin juru taman pembantu setia Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati. Ia memukul dada Sultan Hadiwijaya hingga terjatuh dan akhirnya wafat. Sejak itu kerajaan Mataram makin besar dan Pajang dipimpin menantu Joko Tingkir yakni Arya Pangiri. Sementara putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo, dijadikan adipati di Jipang. Tak terima hanya dijadikan adipati, Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Panembahan Senopati dan berhasil mengalahkan Arya Pangiri serta merebut Pajang pada tahun 1588. Sejak itu, Pajang dipimpin Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya, namun kedudukannya di bawah Mataram. Hanya setahun berkuasa, Pangeran Benowo menyerahkan Pajang kepada Panembahan Senopati. Sejak itu pula, pengaruh Pajang semakin menurun dan digantikan Mataram yang semakin menjadi kerajaan besar. Bahkan ketika Mataram dipimpin Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pajang yang mencoba memberontak diberantas pada tahun 1618. Seperti dikutip sejarawan Belanda H.C. de Graaf dari catatan Hageman, sejak itu Pajang diratakan dengan tanah. Catatan utusan Belanda lain, Cornelis van Maaseik, yang berkunjung ke Mataram pada tanggal 22 Juni sampai 22 Juli 1618 menyebutkan desa-desa yang sebelumnya dipimpin Raja Pajang menjadi kosong. Rakyat diangkut ke Mataram untuk dijadikan pekerja membangun keraton baru di Kerto. Itu sebabnya sisa-sisa kerajaan Pajang bisa dikatakan musnah. Hanya ada ompak batu yang diperkirakan bekas bangunan keraton Pajang yang kini dirawat masyarakat di Dusun 1, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Dulu pusat kerajaan Pajang di masa Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya diperkirakan meliputi daerah yang kini menjadi Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean Surakarta, dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo.